Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Fasa Nuril. Sudah lama banget gak bikin YouTube, gak bikin konten. Bener-bener hampir 2 bulanan gitu. Aku kangen banget sama kalian. So, di video kali ini sesuai sama yang ada di judul, aku bakal share ke teman-teman pengalaman aku selama liburan di Labuan Bajo kemarin. Karena seperti biasa setiap aku traveling, aku pasti share ke kalian mulai rundown, kemudian peraturan yang ada di Labuan Bajo, kemudian ya gitu-gitulah. Jangan lupa di subscribe dulu. Oke, sebelumnya aku sudah nyiapin beberapa materi yang akan aku sampaikan sama kalian, dan aku baru banget catat dan baru juga screen pertanyaan-pertanyaan karena aku rada bingung sih. Waktu itu aku di Labuan Bajo antara pengen menikmati liburan sama gak sempat, ya maklum aku kan gak punya tim, jadi pas ada di Labuan Bajo tuh bener-bener bingung, aduh ini kayaknya kalau ribet ngevlog aku gak menikmati deh. Jadi mungkin di sesi Labuan Bajo ini aku bakal buka Q&A. Aku sudah buka Q&A di Instagram waktu itu. By the way, ini kulit aku pulang dari Labuan Bajo bener-bener gosong, makanya aku make upan untuk menutupi, bener-bener gosong banget. Terus ya sebelah 12 sama kalau naik gunung lah, kayak kering, lotek. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Jadi biasanya kalau misalkan aku liburan, pasti yang banyak banget ditanya sama teman-teman tuh kalau gak rundown, kemudian transportasi, budget, pakai travel apa backpackeran kah, apa open trip, apa private trip atau lain-lain. Nah, aku sekarang jelasin ya sama teman-teman. Yang pertama yang bakal aku bahas adalah rundown. Jadi di hari pertama aku berangkat tanggal 5, intinya berakhir tanggal 8. Tanggal 5 itu hari Kamis, aku berangkat dari Bangkalan ke Surabaya, terus terbang ke Labuan Bajo, Bandara Labuan Bajo. Dan itu gak transit ya, langsung. Nah, di tanggal 5 itu memang aku gak langsung ikut trip yang 3 hari 2 malam itu. Nah, aku nyampe sana masih sewa hotel lagi. Karena kata tour guide-nya lebih baik seperti itu, datang 1 hari sebelum tripnya itu guys. Nah gitu, jadi aku masih sewa hotel di sana, masih ke Gua Rangko, kemudian habis itu masih makan di Kampung Ujung, terus habis itu apa lagi ya, udah deh habis itu, soalnya aku nyampainya sore, jadi dari Gua Rangko langsung makan malam di Kampung Ujung, habis itu udah pagi-paginya langsung deh ngetrip tanggal 6, 7 sama 8-nya gitu. Nah, bicara soal open trip atau private trip, jadi kebetulan kemarin aku pakai yang private trip karena kenapa? Karena yang pertama aku bawa orang tua, kemudian aku juga pengen ngerasain orang tua aku tuh gak rebutan fasilitas gitu sama orang lain gitu. Mungkin kalau misalkan aku cuma berdua sama Mas Hanif gak masalah gitu loh, open trip ya udah biasa bangbongan, biasa susah-susah kan di gunung. Nah, kebetulan karena sekarang bawa orang tua, gak pengen orang tua ribet, gak pengen orang tua kayak nanggung gitu liburannya, jadi aku pakai private. Dan kebetulan di Aksaya Tour, kalian wajib banget pakai Aksaya Tour karena harga private sama open trip tuh bener-bener tipis banget guys. Kalau misalkan kalian bisa bawa 14 orang, itu sudah bisa satu kapal, tapi pakai harga open trip yang bener-bener murah gitu loh. Kalau kalian pengen yang kapal yang lebih tinggi, yang kapasitas 8, kalian tinggal bawa 8 orang, itu sudah jadi harga private trip gitu, gak ribet kan? Nah, makanya kalian wajib banget mampir ke Aksaya Tour buat teman-teman yang mau ke Labuan Bajo. Kalau kalian pengen gak ribet, kalian bisa DM aku, biar aku yang bantu buat konsultasikan, atau aku yang bakal bantu buat ngomong sama pihak Aksaya Tournya. Kemudian kalau bicara soal masalah kapal dan jenisnya, kemarin itu aku pakai yang superior, bukan yang deluxe atau yang luxury atau yang kelas tinggi banget, enggak, aku pakai yang superior. Jadi ada macam-macam sih sebenarnya, cuma kemarin aku lihat di Aksaya itu ada yang standar, ada yang superior, ada yang deluxe, kemudian ada yang luxury, terus banyak banget deh pokoknya. Kalian tinggal tanyain aja gitu, kalian pengen yang harga budgetnya berkisar berapa, kemudian nanti kalian bakal nerima gambar-gambar kapalnya, kalian mau yang mana. Nah, kalau misalkan standar tuh berkisar 1 juta sampai 2 juta. Nah, kalau misalkan kalian pengen gak nginep, aduh Ca aku gak bisa, Ca aku mabok laut gak bisa 3 hari, aku nginep di kapal tuh gak bisa, aku pengen yang one day trip. Nah, itu gak masalah, ada juga one day trip. Kalian tinggal bilang buat pesen 1 speedboat besar, jadi 1 hari full kalian berkeliling di Labuan Bajo gitu. Kalau yang buat mabok laut ya, karena aku pribadi agak lumayan kapok sih, 3 malam 3 hari aku ada di kapal. So sakit kepala dan benar-benar
semoga aja aku gak trauma. Dan ya udah, kalau urusan kapal itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalian memang harus nanya karena bakal ada gambar-gambarnya sesuai selera kalian, sesuai mau kalian, sesuai kapasitas yang kalian mau. Nah baru deh di tanggal 6-nya itu, di keesokan harinya aku baru ngetrip yang bener-bener pakai kapal yang berlayar selama 3 hari 2 malam di Labuan Bajo. Nah sekarang aku mau sebutin nih ke teman-teman pulau mana aja sih yang aku kunjungi. Nah yang pertama kita nyampe, kita ke Pulau Kelor. Jadi Pulau Kelor itu semacam kita trek naik ke atas, cuma gue gak ikut trek karena waktu itu kaki aku sakit. Trek sekitar berapa dek di Kelor, 15 menit apa 30 menit? 50? 30. Nah kita nge-trek sekitar 30 menit. Nah habis itu nyampe atas, di foto deh backgroundnya itu gunung segitiga kayak tumpeng gitulah gitu. Cuma menurut aku gak terlalu kayak kena gitu. Nah di pulau kedua kita bukan pulau ya, Manjarite ini kayak tempat snorkeling gitu. Jadi pertama ke Kelor, habis itu ke Manjarite. Manjarite itu cowok-cowok pada snorkeling di situ. Di sana ada apa? Karang-karang biasa, Manjarite. Karang-karang biasa, aku gak turun juga karena perjanjian awal aku kan takut laut ya guys ya, takut kedalaman. Jadi aku aku pengen snorkeling di Manta Point aja gitu. Nah udah dari Manjarite kita lanjut ke Pulau Rinca. Nah Pulau Rinca ini tempat kita lihat komodo. Sebenarnya ada di Labuan Bajo tuh Pulau Komodo yang benar-benar Pulau Komodo. Nah karena jaraknya jauh katanya, jadi kata masnya biasanya kita ke Rinca aja ambil trek yang paling dekat, jadi ke Pulau Rinca. Di sana juga lumayan banyak sih, ada sekitar kurang lebih 1000 komodo ada di sana. Nah setelah dari Pulau Rinca kita ke Kalong. Kalong itu salah satu pulau. Kalong tuh kan kali lawar, tempat kali lawar. Nah kita di situ sunset itu, meskipun kita waktu itu gak dapet sunset karena mendung, masih musim hujan gitu. Jadi kita tetap ke sana ngeliatin kali lawar. Nah habis itu kita bermalam deh di tengah-tengah antara perjalanan dari Kalong menuju ke Pulau Padar, karena keesokan harinya kita mau langsung ke Pulau Padar gitu. Nah udah kan, keesokan harinya kita di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Di hari Sabtunya itu kita ke Pulau Padar. Nah kita berlayar jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh itu kasih kapal nih dari tengah-tengah pergi ke Padar, karena kita harus trekking atau naik ke puncak Padarnya itu pagi-pagi banget biar gak panas. Nah akhirnya kita nyampe ke Padar jam 6, kita masih prepare, akhirnya jam setengah 7 kita baru deh naik ke Pulau Padar. Itu lumayan lama, sampai siang-siang banget turun. Habis itu kita makan pagi jam 9, lanjut deh ke Pink Beach. Nah ini tempat yang memang aku benar-benar tunggu-tunggu karena aku kepo banget. Kalau Pulau Padar tuh kan kayak ya udah gitu, aku pernah lihat di Google, ya udah gunung aja gitu, sabana. Nah kalau yang Pink Beach ini yang aku rada kepo, kayak kok bisa sih tanahnya bisa pink gitu. Nah akhirnya nyampe sana excited banget, aku akhirnya nyampe, foto-foto, terus ya udah keren, lucu, gak bosenin. Habis dari Pink Beach pulangnya kita ke Manta Point. Ya, Manta Point itu seperti Manta itu ini kan apa, ikan apa sih yang besar tuh, apa dek? Ikan pari. Nah kita snorkeling. Nah ini nih yang aku rada bego banget sih soalnya gini, waktu aku lihat di Google, aku kan biasa kan kalau misalkan mau traveling pasti destinasinya aku lihat di Google. Nah ketika aku klik Manta Point, yang di foto di Google itu sepertinya dangkal gitu. Kita berenang sama ikan pari tapi dangkal. Nah pas nyampe sana udah mendung, mau badai, terus gak taunya bukan di pinggir pantai guys, itu udah tengah gak sih, ya kan, tengah kan, airnya udah hitam gitu loh, udah biru tua, bukan yang aku pikirin gitu loh. Yaudah akhirnya mau gak mau karena perjanjian aku nyemplung deh ke Manta Point. Meskipun pas pertama nyemplung tuh ya ampun sumpah, itu air kan udah abu-abu ya, udah warna biru tua, itu aku kan gak ngerti apa yang bakal nyundul kaki aku. Dan yaudah intinya aku ini, terus aku beranikan diri buat nunduk, yaudah gitu dah. Intinya aku berhasil challenge sama teman-teman, juga di challenge di Manta Point, aku snorkeling sama ikan pari. Setelah dari Manta Point kita ke Taka Makassar. Nah Taka Makassar itu kayak sandbank kalau di Maldives ya, kalau teman-teman bisa lihat
sering lihat feed aku di Instagram mungkin tahu sandbank, kayak gundukan pasir gitu yang ada di tengah laut. Nah, pas saat itu kita tuh lagi ada patroli. Nah, jadi kemarin kita gak sempet buat visit ke Taka Makassar. Kita lihat sih dari jauh, kita sudah beberapa kapal itu sudah nungguin si patrolinya polisi sana itu buat pergi. Ternyata gak pergi-pergi guys. Ya udah deh, akhirnya terlalu kelamaan, kita lanjut pulang gitu, gak visit ke Taka Makassar itu. Nah udah kan, setelah dari Taka Makassar sore-sorenya kita langsung ke Siaba. Jadi Siaba itu snorkeling juga kan ya, kemarin yang aku post di IG guys. Pokoknya aku tuh snorkeling pertama di Pari itu di Manta. Terus yang kedua itu karena gak tahu ketagihan, kayak aduh kepo deh gitu. Soalnya di Siaba itu katanya mas-masnya tuh dibilangin, Mbak Siaba sumpah keren banget gitu, di setan-setanin. Terus aku nanya kan, itu di pinggir pantai apa di tengah? Enggak kok di pinggir gitu. Akhirnya berani deh di Siaba kita snorkeling dan sumpah itu cakep banget. Dan aku tiba-tiba dari Siaba itu, dari snorkeling di Siaba tuh bener-bener rasa trauma, rasa takut, rasa apapun tuh hilang seketika buat snorkeling. Malah aku ketagihan kayak makin ke tengah gitu. Karena mungkin buat orang yang fobia sama kedalaman atau takut sama kedalaman mungkin rada takut ya. Padahal aku mikirnya kayaknya makin ke pinggir makin cakep deh. Ternyata aku masih kayak rada takut buat mendekat ke karang lautnya gitu. Jadi ya udah keren. Terus di hari ketiga, di keesokan harinya kita terakhir visit ini di Kanawa. Jadi Kanawa Island ini kayak dermaga yang famous banget. Mungkin kalau teman-teman sudah sering lihat orang namanya foto dari drone tiduran di dermaga. Nah itu di Kanawa Island, itu cakep banget, lautnya juga cakep. Cuma kata adek aku, karena adek aku itu snorkeling, aku gak snorkeling, di situ ini ya banyak ubur-ubur ya, jadi kayak terlalu rame sama ubur-ubur gitu. Sedangkan aku aja renang di Siaba Island tuh guys, udah ini, padahal dikit banget ubur-uburnya, udah kayak udah gitu, kayak nyentuh ke gak tau, serem banget. Udah selesai itu dari Kanawa, kelar deh. Jadi total ada 10 destinasi di Labuan Bajo yang aku kunjungi. Selanjutnya kita bahas masalah budget. Pembahasan yang banyak banget kalian tanyain. Yang pertama mungkin aku bakal pecah jadi dua ya, karena catatanku di sini ada budget perorangan atau open trip atau backpacker, ada budget tentang private trip yang kemarin aku pakai. Nah, untuk open trip atau backpacker atau perorangan, kalian tinggal pilih aja mau pakai kapal dari Surabaya apa mau pakai pesawat. Kalau kalian mau pakai pesawat, budgetnya 1,2 itu per gitu. Kalau PP berarti 2,4 gitu. Dan itu kemarin harga Batik Air, langsung landing ya, tanpa transit kemana-mana, langsung landing di Labuan Bajo. Kalau kapal 350, kalian bisa sambil nyatet ya guys ya. 350.000 doang guys, kalau PP 700.000. Nyampe ke Labuan Bajo. Nah, untuk harga hotel, karena sesuai saran yang banyak banget tour guide bilang, kalau kalian pengen ke Labuan Bajo, datang 1 hari sebelumnya. Itu artinya kalau kalian nggak pengen bermalam di bandara, karena bandara Labuan Bajo itu super kecil, aku takut kalian diusir kalau misalkan kalian ngebangbong atau diem di bandara. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan nggak diusir, kalian bisa mungkin bermalam di gardu gitu, namanya juga backpacker itu anti banget sama yang namanya terlalu banyak pengeluaran. Nah, kalian bisa nginep di mungkin warung atau rumah warga atau apa, atau kalian punya kenalan, jadi kalian gak usah sewa hotel. Nah kalau misalkan kalian gak punya saudara, gak punya teman, atau udah mentok kita gak nemu tempat buat tidur nih, istirahat nih, kalian bisa sewa hotel. Nah sewa hotel di sana itu sekitar 100.000 sampai 200.000 sampai 300, 400, 500 dan selebihnya. Nah kemarin itu aku nemu yang 100.000 guys, itu masih nawar sih sebenarnya 200, cuma masih nawar-nawar 100.000, udah dapat breakfast, kemudian sudah dapat minum, dan ya udah semalaman doang kan, nginep 100.000 sampai 200.000. Nah kemudian yang kedua harga kapal kalau misalkan kan ada 4 hari 3 malam, ada 3 hari 2 malam, ada 2 hari 1 malam, ada 1 hari one day trip. Nah kalian tinggal pilih aja. Kalau kalian pengen yang kayak aku 3 hari 2 malam, mungkin budgetnya berkisar, ada yang harga 1.500.000, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Itu buat perorangan ya. Nah kalau misalkan kalian pengen one day trip, mungkin harganya bisa cuma 500.000, bisa 1 juta gitu, karena 1 hari full kalian ya udah cuma 1 hari aja gitu. Kalian bisa
itu sendiri. Oh ya, masuk komodo. Pintu masuk komodo itu kadang ada yang include, jadi dari harga kapal itu include masuk komodo, ada yang exclude. Kalau misalkan kalian nanti dapatnya yang exclude, harganya itu kemarin 75.000, cuma 75 sampai 100, itu berubah-ubah ya harga pintu masuk, harga masuk ke Pulau Komodo. Nah kemarin aku dapat yang 75.000. Nah 75 apa 100 gitu, 75, dan kita harus bayar lagi uang ranger. Jadi ranger kayak kita tuh harus diawasi sama 2 ranger guys, biar kita gak dicamak sama komodo gitu. Jadi 75 uang kita pribadi, uang kita masuk, terus berapa ya, uang ranger itu sekitar 260 2 orang tuh. Nah di lembaran aku ini aku sudah jumlahin total budget untuk perorangan yang 3 hari 2 malam. Jadi aku gak ngitung yang 1 hari one day trip atau 4 hari ya, aku ngitung yang 3 hari 2 malam. Total budget berkisar 5.600.000. 5.600.000 ini kalau naik pesawat. Kalau kalian naik kapal mungkin bisa jadi cuma 3 juta, cuma 3,5 juta, 4 juta gitu. Sesuaikan sama yang kalian mau. Next kita bahas mengenai budget private trip. Karena aku baru 1 kali ke Labuan Bajo, mungkin yang aku bakal paparkan ke kalian adalah budget yang aku alami kemarin, yang aku pakai gitu. Gak mungkin kan aku ngejelasin yang gak aku alami. Nah, budget yang private trip kemarin itu aku sewa kapal yang isinya 8 orang. 8 orang. Sama awak kapal itu berkisar kita 15 orang. Jadi 8 tambah 7, 15. Kemarin aku landing sore, itu artinya aku harus bermalam di Labuan Bajo. Hotelnya kemarin kita dapat yang 100.000, tapi itu 100 lebih deh kayaknya. Karena dari 200 kita nawarnya cuma 100 berapa gitu, anggap 200 ya. 200 kali 8 1.600.000. Nah kemudian kapal yang kita sewa private trip, trip-tripnya, guide-guide-nya, awak kapal, makannya, alat snorkeling dan lain-lain itu 30 juta sama drone doang ya, bukan DSLR atau apa. Kalau misalkan kalian mau nambah DSLR sama GoPro include sama drone, kalian bisa tambah 3 juta lagi gitu. Itu sudah dapat video 1 menit untuk Instagram itu. Kemudian pintu masuk komodo aku hitung 100 ya. Kalian biar bisa jadi perbandingan, tapi yang budgetnya aku bulatkan gitu. Masuk komodo bersama rangernya sekitar 1 jutaan untuk 8 orang ya guys. Kemudian pesawat 1,2 lebih itu 1.250 kalau gak salah. Jadi hitung aja 1,3 ya. 1.300.000 kali 8 10.400.000 kan. Nah kemudian masuk ke komodo, kemudian tip. Kita kan biasa ya, orang Indonesia tuh kalau misalkan mau liburan pasti bawa uang jajan sama tip buat guide-nya gitu. Nah kemungkinan besar total budgetnya itu kalau private trip superior yang kapal yang kemarin aku pakai berkisar 53.460.000. Tapi itu belum sama tipnya, belum sama kayak pesangon atau saliman atau apa ya, kayak tanda terima kasih gitu buat guide-nya. Mungkin ya kalian bisa keluarin budget sekitar 60 sampai 70 juta sama oleh-olehnya, sama kebutuhan makan atau jajan atau dan lain-lain, karena di sana lumayan mahal oleh-olehnya gitu ya, 60 sampai 70 juta. 8 orang. Yang terakhir, karena kemarin aku terlanjur buka Q&A gitu kan, tapi memang tadi masalah budget itu sih sebenarnya, sama macam-macam kapal sama rondon yang banyak banget kalian tanyain. Dan ada sebagian pertanyaan yang mungkin bonus ya, 5 pertanyaan yang bakal aku jawab. Berapa jam buat kesana? Dari Ruli Seviana. Enaknya bareng keluarga apa sama teman? Berapa jam buat kesana? Kalau misalkan terbangnya dari Surabaya ke Labuan Bajo itu 1,5 jam. Cuma kan kita beda 1 jam kan waktunya. Wita sama WIB. Nah, sama WIB. Enaknya bareng keluarga apa sama teman? Kalau gimana ya? Ya pasti beda lah. Kalau bareng teman tuh kan kayak foto-foto kita lebih kayak frontal gitu kan. Beda kalau misalkan kita bawa orang tua yang kayak orang tua gak bisa nih snorkeling gitu, kadang takut, kadang apa kan gitu-gitu. Jadi kalau urusan seru, yang pasti lebih seru sama teman lah guys, kemana-mana. Next dari Hikmah Syarofah, bagaimana rasanya bisa kesana sama pasangan? Biasa aja sih, ya seneng, cuma ya gimana udah nikah,
udah nikah guys, bukan sama pacar. Kalau mungkin ya kalau sama pacar kayaknya ih lucu banget gitu kan, kayak liburan bareng, iya iya kalau sama pasangan. Tapi sayangnya aku udah nikah guys, jadi feelnya tuh ya udah memang kemana-mana buntutnya bareng suami gitu, jadi ya udah gitu. Kalau sama pacar pasti lucu banget, kayak ih lucu banget gitu 3 hari di kapal. Next dari The Boys, gimana rasanya pas foto sama komodo? Jadi aku jujur ya guys ya, baru tahu kalau komodo tuh hewan yang punya 10 bakteri di mulutnya. Jadi kan rangernya tuh cerita kan sama aku. Kan aku nanya, namanya juga aku orang kepoan banget kan. Aku nanya kan, "Mas, di sini ada yang pernah kecamak atau meninggal gara-gara komodo ya?" Soalnya kan aku pernah dengar Panji Petualang tuh katanya pernah digigit sama komodo kecil. Nah, masnya tuh ngomong, "Iya, Mbak, pernah waktu pembuatan toilet gitu-gitu," katanya. Jadi nggak taunya komodonya tuh diem di dalam toiletnya guys. Nah, orang tukangnya itu masuk ke dalam toiletnya, udah kena camak gitu. Nah, kena camak tangannya. Nah, aku kan mikirnya, oh kena camak tangannya. Habis itu mas, ya udah ini Mbak ditolongin, kan teriak-teriak tuh orangnya, ditolongin sama kita, udah kelepas tuh komodonya gitu. Terus mati mas. Aku kan mikirnya cuma digigit tangan masa mati gitu. Ya tangannya hancur, cuma mati gitu. Loh, kok bisa mati sih mas gitu kan, cuma tangan doang. Terus masnya bilang, Mbak, komodo tuh punya 10 bakteri loh. Jadi memang komodo tuh kalau misalkan makan orang, mau makan kerbau, mau makan apa, digigit doang, habis itu dibiarin selama 7 hari, habis itu baru dimakan. Makanya karena komodo itu sering makan bangkai, terus sering makan temen sendiri juga, anak sendiri kadang dimakan, jadi bakterinya banyak gitu. Dan ibaratnya bisa lah kalau ular gitu. Dan dia tuh kayak top predator yang ada di pulaunya. Jadi kerbau, rusa, ular tuh gak ada yang berani sama dia, karena sekali camak dia udah racun, udah positif mati gitu. Kalau ditanya pas foto gimana? Ya takut lah. Komodo tuh kan kalau teman-teman ngikutin ya Instastory aku, dia bener-bener kayak nafas aja gak kelihatan, gak gerak badannya, tapi dia tuh penciumannya, makanya kalau misalkan orang haid jangan deket-deket sama komodo, takut darahnya kecium gitu. Ya udah takut itunya, deg-degan kayak gitu, kayak aduh gimana sih dia. Kalau makanya foto aku kan gak ada yang kayak lepas gitu senyumnya. Next dari Reni Triu _ harga penginapan dan barang-barang yang wajib dibawa. Tadi sudah ya harga penginapan, barang yang wajib dibawa. Di sana itu panasnya gak panas-panas banget, gak yang ngecekam kayak pantai-pantai di luar ya. Cuma di sana itu mungkin karena berjemur, karena ke Pulau Padar kan itu lumayan tinggi, kita jam 9 baru nyampe dan itu pasti panas. Jadi mungkin teman-teman sedia sunblock seperti biasa. Kalau kalian snorkeling juga sedia sunblock ya, apalagi snorkelingnya siang-siang itu pasti bikin gosong. Sunblock muka, sunblock badan itu wajib banget. Dan untuk perkakas lainnya ya normal sih, perkakas sholat, mandi, kemudian baju-baju pantai, kemudian baju-baju yang gampang kering, terus sepatu karena di sana trekking, ya gitu-gitulah. Intinya kalau kalian mau traveling sesuaikan sama jadwal. Makanya aku pertegas lagi ke teman-teman, kalau pengen liburan lihat dulu rondonnya, searching di Google apa aja, apa tempatnya tuh kayak apa gitu, biar kita tuh prepare buat ke tempat ini, bajunya ini, apa yang perlu disiapkan untuk tempat ini gitu. Mana tadi nih, dari Mutiara Agama 210, gimana akhirnya kok bisa nyemplung di laut. Nah jadi ini ceritanya. Ini kan kemarin aku sempet ditantang kan sama teman-teman semua di Instagram, karena mereka tahu aku takut banget sama kedalaman. Jadi aku itu kemarin ada perjanjian sama Mas Hanif, kamu boleh berangkat ke Labuan Bajo gitu ya, sama kita, sama keluarga, cuma syaratnya harus mau snorkeling gitu, karena Mas Hanif sudah trauma ngajak aku ke Maldives tapi gak mau snorkeling gitu. Kayak kebayang gak sih, Maldives itu kan samudra, gimana aku berani, coba orang aku Laut Banyuwangi aja gak berani gitu kan mikirnya. Ya akhirnya ini aku mikirnya syaratnya cuma itu doang gitu, paling nyemplung juga kan cewek itu kan kalau gak mau dikit kadang cowok bisa luluh. Aku mikirnya gitu ya, kayak ya udahlah nanti juga Mas Hanif luluh kalau aku ketakutan gitu. Nah akhirnya aku berani gitu, cuma aku pengen ke mantap poinnya aja ya, cuma 1 gitu, aku latihan aja dulu di sana gitu. Tapi di Gua Rangko wajib gitu kata Hanif, karena itu bukan
laut gitu katanya kan. Iya iya gitu kan. Nah akhirnya udah deh berani berangkat, udah ada perjanjian. Udah deh pas sampai sana gak taunya sebelum nyemplung ke Manta Point langit tuh udah abu-abu, udah mau hujan. Dan itu tengah laut. Sumpah pas pertama nyemplung tuh aku sudah, itu kan nyemplungnya gini kan, tiduran pertama nyemplung itu aku sudah, ya Allah ini lama, apapun yang aku injek, apapun yang aku sundul habis ini aku pasrah gitu. Padahal lebay banget ya tuh ya, gimana kalau orang takut gitu. Pas nyemplung tuh aku bener-bener gak berani lihat ke bawah, gak berani, meskipun aku pakai kacamata aku gak berani lihat ke bawah karena aku tuh kayak fokus ke kaki nih apa yang bakal nyentuh gitu. Nah lama kelamaan Mas Hanif lihat, oh itu aku juga kepo, akhirnya aku nunduk, ya merinding dong akhirnya awalnya, aduh aku ini ada di atas gitu. Cuma karena mungkin aku lihat beberapa kaki ya, karena banyak yang snorkeling jadi aku gak takut. Nah habis itu padahal itu tuh karangnya lumayan dalam loh, jadi menurut aku gak indah gitu, cuma memang banyak ikan pari di situ gitu. Cuma untuk karang aku gak lihat karena aku fokus sama ketakutan dan lain-lain. Gak taunya aku kepo lagi guys, masalah Siaba itu yang aku ceritain tadi. Udah deh kayak gitu, berawal dari sebuah challenge.